Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah tingkatan iman. Jadi iman yang pertama adalah iman taklid, keimanan dalam hati yang disebabkan ucapan orang lain tanpa didasari ilmu. Jadi ini termasuk keimanan orang yang awam. Orang hanya ikut-ikut, orang hanya mendengarkan saja tanpa didasarkan ilmu belajar dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari para alim ulama. Jadi taklid kepada seseorang, dia mempercayai omongan seseorang itu, tapi tanpa didasari dia ilmu sendiri atau belajar dalam keilmuan sendiri. Kedua adalah iman ilmi. Itu ilmu yakin yang berdasarkan ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga ajaran para alim dan ulama. Oleh karenanya, maka kita semuanya menjaga keimanan kita sebagaimana caranya yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama. Kita harus bersemangat menimba ilmu agama, karena ilmu agama adalah pondasi semua kebaikan. Dengan membaca Al-Quran menjadikan kita semakin mantap dalam keimanan kita. Karena di situ dalam tercantum, dalam tafsir, dalam sunnah-sunnah, dan riwayat-riwayatnya, atau dalam kitab Aqidul Awam yang dikarang para alim ulama itu sudah jelas. Bila kita baca, di situ adalah menimbulkan pelajaran-pelajaran tauhid. Kemudian kita harus mengenal sifat-sifat Allah, karena orang apabila semakin mengenal Allah, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dia akan takut kepada Allah SWT. Jadi semua tingkah laku kita, gerakan kita diawasi oleh Allah SWT. Jadi kita meminimalisasikan pergerakan kita dari perbuatan yang munkar, dari perbuatan yang merugikan kepada orang lain, dan perbuatan kita yang tidak baik. Dengan kita mempelajari As-Sunnah Rasulullah SAW, kita supaya bisa meniru. Jadi kekuatan iman, kekuatan dalam tingkah laku Rasulullah SAW. Jadi kita bisa meniru Nabi dan para sahabat dan para tabi'in serta para alim ulama. Kita menirunya dalam Al-Hadis ialah kita harus meniru yang disebutkan dalam kitab Al-Hadis, yaitu segala tingkah laku Rasulullah dan tingkatan keimanan Rasulullah. Kita juga bisa meniru para tabi'in, kita bisa meniru tingkah laku para alim ulama yang dikarangnya situ kitabnya ada Ihya Umiddin, Aqidul Awam, dan sebagainya. Dengan merenungi dan menghayati makhluk-makhluk Allah
yang ada di sekitar kita, langit, gunung, lautan, yang semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga jangan sampai kita merusak keimanan kita supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi tingkatan iman ialah tingkatan kita mempelajarinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tingkah laku para nabi dan tingkah laku para tabiin dan para alim ulama yang kita harus takdim, mendengarkan fatwa-fatwanya, mendengarkan tausiah-tausiahnya dalam ilmu ketauhidan, sebagaimana banyak yang diterangkan di situ dalam alim ulama kitabnya seperti Ihya Ulumuddin atau Aqidul Awam. Di situ menerangkan tingkatan-tingkatan kita untuk bertauhid, merenung jiwa kita, rasa kita, melihat sekitar kita adalah itu kita bertauhid. Jadi cukup sekian pembahasan saya masalah tingkatan iman. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.